Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas korelasi dalam analisis regresi linear. Korelasi dalam analisis regresi linear menyatakan hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini yaitu variabel XI dengan YI. Dan dirumuskan seperti ini. Di mana apabila nilai R sama dengan negatif 1, maka nilai yang diperoleh dari sini menyatakan hubungan linear sempurna, tak langsung. Tetapi jika R-nya sama dengan 0, itu menyatakan tidak terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. Sedangkan apabila R-nya sama dengan 1, maka itu menyatakan hubungan linear sempurna antara variabel X dengan Y. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus korelasi dalam perhitungan. Perhatikan contoh soal berikut ini, di mana diketahui variabel X itu menyatakan banyaknya pengunjung dan variabel Y menyatakan banyaknya yang berbelanja di sebuah toko. Setelah dihitung diperoleh nilai sigma XI, sigma YI, sigma XI YI, sigma XI pangkat 2, sigma YI pangkat 2, dan N sama dengan 30. Pertanyaan pertama, tentukan koefisien korelasi. Kemudian yang kedua, yaitu koefisien determinasi. Jadi, koefisien korelasi seperti yang dirumuskan tadi, R sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi N kali sigma SI pangkat 2 dikurang sigma SI pangkat 2 dikali N sigma YI pangkat 2 dikurang sigma YI pangkat 2. Baik, kita akan mengganti nilainya satu persatu. Nilai N sama dengan 30 itu diperoleh dari sini, dilihat N-nya sama dengan 30, sigma XI YI, jadi ini satu bagian, sigma XI YI. Jadi yang kita ambil di sini sigma XI YI. Kemudian ini sigma XI, ya, ini 1105, ini sudah 1105, sigma YI, ini 1001, kemudian N-nya tadi 30, sigma XI pangkat 2, lihat dari sini sigma XI pangkat 2, dikurang sigma XI pangkat 2, jadi diperhatikan di sini, ini berarti kita mengambilnya sigma XI di pangkat 2 kan, jadi sekilas mirip dengan nilai ini, simbol ini. Jadi yang kita ambil adalah sigma XI. Hasil dari sigma XI itu yang dipangkat 2 kan. Jadi bedakan dengan yang ini. Sigma XI pangkat 2. Jadi 1105 pangkat 2 dikali N, kemudian sigma YI pangkat 2, sigma YI pangkat 2 yang ini. Kemudian dikurang sigma YI dipangkat 2 kan. Sigma YI yang ini dipangkat 2 kan. Selanjutnya diselesaikan satu persatu di bagian atas, diperoleh ini, kemudian di bagian belakang dan di bawah tanda akar, jadi tanda akarnya ini tetap memanjang sampai ke belakang sini. Diselesaikan hasil kalinya dulu, coba dilihat ya sebelumnya. Jadi diselesaikan ini perkaliannya, ini juga diselesaikan pangkat 2-nya. Jadi kita melakukan operasi sebanyak berapa kali? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Sehingga ada 6 bilangan yang kita peroleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesaikan bagian atas, diperoleh 6.715. Selesaikan yang kedua, yang ini, diperoleh 9.845. Selesaikan juga yang ini, diperoleh 5.969. Jangan lupa tanda akarnya memanjang sampai ke belakang. Selesaikan di bagian bawah ini, perkalikan, diperoleh ini. Terus tentukan nilai akar di bagian bawah. Kemudian terakhir bagi R sama dengan 0,876. R yang diperoleh di sini ternyata positif. Berarti terdapat korelasi positif antara banyaknya pengunjung, yaitu yang dinyatakan dalam variabel X, dan yang berbelanja, yaitu variabel Y. Artinya meningkatnya pengunjung yang datang akan meningkatkan pula banyak yang berbelanja. Jadi dia memiliki hubungan yang positif
antara parabel X dengan parabel Y. Selanjutnya koefisien determinasi itu rumusnya R pangkat 2. Jadi kita tinggal mengambil nilai ini dipangkat 2-kan. R ini adalah nilai yang kita peroleh di bagian A. Dipangkat 2-kan, diperoleh 0,7674. Atau dinyatakan dalam persen, tinggal digeser 2 angka ke belakang, yaitu 76,74%. Artinya apa ini? Artinya dari yang mempengaruhi banyaknya pembelian adalah 76,74% itu adalah berasal dari banyaknya pengunjung, ya, yang kita nyatakan tadi dengan parabel X, ya. Sedangkan sisanya ditentukan oleh keadaan yang lain. Jadi 76,74% dari banyaknya yang membeli ditentukan oleh dari banyaknya pengunjung, sedangkan sisanya dari faktor yang lain. Selanjutnya yang ketiga, berikutnya kita akan membahas bagaimana menentukan koefisien korelasi dari suatu data, ya, dua variabel, yaitu parabel X dengan Y. Jadi ini belum diketahui jumlah atau sigma dari parabel X dengan Y. Nah, pertanyaannya hitunglah koefisien korelasi R, kemudian tentukan koefisien determinasinya. Jadi sama dengan soal sebelumnya. Nah, C ini yang belum ya kita kerjakan sebelumnya. Ini kita akan menguji hipotesis. Baik, kita pertama dulu buat dulu tabel, yaitu di mana judul kolomnya XI, YI. Ini soal ini yang dua ini ya. Ini ditentukan dari soal. Sedangkan yang berikutnya sigma XI, YI. Ini kolom tambahan. Ya. XI kali YI. Kemudian XI pangkat 2, YI pangkat 2. XI kali YI ini 6.630 diperoleh dari 75 kali 85. Jadi diperkalikan ini yang di depannya. Sigma XI pangkat 2 artinya parabel XI dipangkat 2-kan, yaitu 78 pangkat 2. Sedangkan YI pangkat 2 maka diperoleh dari 85 pangkat 2. Sedangkan baris berikutnya 60 kali 70 dapat 4.200. Sigma berikutnya XI pangkat 2, lihat parabel XI yaitu 60. Jadi di sini adalah 60 pangkat 2. Sedangkan yang di belakang YI pangkat 2 kita peroleh nilai 4.900 dari 70 pangkat 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita tentukan jumlahnya. Itu yang di parabel disimbolkan dengan sigma, disesuaikan dengan parabel yang ada di atasnya. Disesuaikan dengan parabel yang di atasnya. Misalkan ini yang pertama XI, maka jumlahnya nanti di bawahnya adalah sigma XI. Sigma XI 1990 sigma YI. Tahu kalau saya tuliskan di sini, ini setelah dijumlahkan hanya tidak nampak di layar. Jadi kita peroleh di sini, saya tuliskan di sini. Jadi hasil dari penjumlahan ini seluruhnya ke bawah diperoleh sigma. Di sini judul kolomnya XI, maka kita menulisnya di sini sigma XI. Ya, perhitungan hanya tidak nampak pada layar, yaitu 1190. Kemudian kolom yang kedua YI, kita peroleh sigma YI 1320. Kemudian sigma XI YI itu sama dengan 81.539. Kemudian sigma XI pangkat 2 yaitu sigma XI pangkat 2 yaitu 73.220 dan sigma YI pangkat 2 92.372. Jadi ini dijumlahkan ke bawah. Dijumlahkan ke bawah, maka nilai yang diperoleh itu ditulis sebagai sigma YI. Sedangkan kalau ini dijumlahkan ke bawah, maka kita tulis sigma XI YI.
Seterusnya seperti itu. Maka kita sudah bisa dapat menentukan koefisien korelasi. N ini menyatakan banyaknya pasang variabel, yaitu sebanyak 20. Jadi ini ke bawah ada 20 baris. Ada 20 baris. Kemudian sigma XIYI, dilihat sigma XIYI, maka yang dimaksud yang ini, yaitu 81.539. Kemudian sigma XI, maka yang dimaksud ini, sigma XI. Kemudian sigma YI, 1320. Oke, terus N-nya 20 pasang bilangan, 20 pasang variabel, sigma XI pangkat 2, maka yang dimaksud ini. Terus sigma XI, yaitu 1190, pangkat 2. N-nya 20, kemudian sigma YI pangkat 2, ini. Dan terakhir sigma YI di pangkat 2 kan, sigma YI yang ini, 1320 pangkat 2. Nah, perhatikan, ini sebanyak 6 kali kita melakukan operasi. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat, kelima, keenam. Jadi di 6 kali kita melakukan operasi pengerjaan supaya tingkat telitiannya lebih tinggi untuk menghindari kesalahan perhitungan. Jadi ada 6 bilangan yang kita peroleh sebagai hasil operasi pengerjaan bilangannya. Kemudian selesaikan di bagian atas, bagian bawah ini. Jadi sebanyak 3 kali lagi melakukan operasi pengerjaan bilangan. Diperoleh 3 bilangan ini. Terus selesaikan di bagian bawah, perkalikan. Jangan lupa tanda akarnya memanjang dari depan ke belakang. Selanjutnya, tentukan nilai akar ini, jadi gunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Diperoleh ini 71.349,98. Hasil baginya, R sama dengan 0,84. Ini menyatakan koefisien korelasinya. Kemudian, koefisien determinasinya 0,84 pangkat 2 atau 70,56. Ya, jadi dapat dijelaskan bahwa motivasi belajar dapat dijelaskan oleh prestasi belajar. Ya, maaf, prestasi belajar dapat dijelaskan sebanyak 70,56% oleh motivasi belajar. Sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor yang lain sehingga berprestasi. Tetapi dalam hal ini sesuai dengan soal, motivasi belajar itu X, memberikan kontribusi sebesar 70,56% terhadap prestasi belajar. Oke. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis, yaitu rho sama dengan 0 melawan rho tidak sama dengan 0. Maknanya ini kalau rho sama dengan 0, yaitu tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Melawan ada hubungan, karena hubungannya rho ini adalah penguji, ya, parameter untuk korelasi untuk sampel. Jadi rho ini untuk populasi, R ini untuk sampel. Jadi rho ini adalah penduga yang menyatakan korelasi di antara variabel X dengan Y. Jadi kita akan menguji hipotesis ini. Kemudian N-nya tadi kita ketahui sama dengan 20 ya. Maka yang kita pergunakan, karena N-nya di sini sama dengan 20, kita menggunakan uji T, bukan uji Z. Karena nilai N-nya 20. Uji T digunakan apabila banyaknya variabel atau data lebih kecil atau sama dengan 30. Kita gunakan rumus ini, R kali akar N kurang 2. R ini jawaban dari bagian A, yaitu 0,84. Sedangkan N menyatakan banyaknya pasang data atau banyaknya pasangan variabel, yaitu 20 kurang 2. 0,84 kali akar 18. Akar 18 4,24 dikalikan dengan 0,84, yaitu 3,696. Kemudian 1 dikurang R pangkat 2. R pangkat 2 ini sudah kita hitung di bagian B tadi, yaitu koefisien determinasi. Peroleh 0,7056. Selesaikan dulu yang dalam akar 0,2944. Akarnya, nilai akar kuadratnya adalah 0,54.
sehingga diperoleh 6,84. Nilai T ini karena diperoleh dari hasil perhitungan rumus, kita sebut dengan T hitung. Sekarang kita akan bandingkan dengan T tabel. Tabel alfanya di sini 0,05. Ini boleh kita abaikan saja ini ya, karena kita akan menggunakan nilai tabel. T tabel adalah nilai alfanya. Jadi alfa ini 0,05, yaitu taraf nyata atau taraf signifikansi diketahui di soal. Alfa 5%. Kemudian 18 ini adalah nilai dari di sini N-nya 20, ada dua variabel, berarti 20 dikurang 2. 2-nya itu karena dua variabel. Jadi 20 dikurangi 2 yaitu sama dengan 18. Sama dengan 18. Inilah yang akan kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel. Ya, bisa kita lihat di bagian belakang. Ya. Ini N-nya 18 ini. Terus 0,05 ini. 2,101. Ya. Jadi 2,101. Ini taraf nyatanya 0,05 dengan DK-nya 18. Jadi 18-nya ini diperoleh dari 20 kurang 2. Jadi dikurangi 2 karena parabelnya di sini adalah parabel X dengan Y, sedangkan 20 itu adalah nilai N. Nah, jadi kita bandingkan ini. Ingat, kalau dua menggunakan di sini tidak sama dengan, atau kita sebut dengan uji dua pihak, berarti daerah penolakannya terbagi dua. Di sebelah kiri dengan di sebelah kanan sini, daerah penolakan H0. T tabel yang kita peroleh adalah T tabel 2,101, sedangkan T hitung 6,84. Berarti T tabelnya tadi adalah 2,101, sedangkan kita perolehnya 6,84. Berarti 6,84 ada di daerah sebelah sini. 6,84. Berarti dia berada di daerah penolakan H0. Maka kita menolak ini H0. Kita terima yang ini, yaitu H1. Di mana rho di sini atau korelasi, penduga korelasi tidak sama dengan 0. Jadi dengan kata lain ada hubungan. Ya, ada hubungan antara motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika. Ya. Karena kalau ada hubungan berarti nilainya tidak sama dengan 0 di sini. Nah, sebagaimana yang kita bahas di awal. Kalau R-nya sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan. Kalau rho-nya sama dengan 0 atau R-nya sama dengan 0 kalau di sampel. Oke, saya kira seperti itu pembahasan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.